Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh di dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang menyusui dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, mari kita awali ibadah Rabu Agung ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa, kita rapuh terhadap sakit, penyakit, kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam lembaran kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya.
Rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang penuh dan resah. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kebodohan dan kerapuhan kami Tuhan, kami sadar ada banyak hal yang membuat kami tak berdaya, juga tidak mengerti dalam peristiwa hidup yang kami jalani. Karena itu dengan kesadaran dan kerendahan hati, kami memohon tuntunlah kami ketika kami akan membaca dan mendengarkan renungan sabda Tuhan yang sangat kami butuhkan untuk memberikan kami ketegaran dan juga hikmat. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam ibadah Rabu Abu kita pada hari ini, tema yang menjadi perenungan saat ini adalah kesalehan palsu. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan mentaatinya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bosan. Saudara, ada lagu lama yang dipopulerkan oleh Ahmad Albar. Mungkin kita yang sekarang usia 40 atau 50 hafal lagu ini ya. Lagu itu sebaik saja bersyair seperti ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, dan seterusnya, saudara ya. Apa maksudnya lagu ini mengatakan dunia ini panggung sandiwara? Saudara, lagu ini mengatakan ada banyak sebetulnya kepalsuan yang terjadi di dalam hidup manusia. Bagaikan apa? Sebuah panggung sandiwara. Cerita yang bisa diambil dari imajinasi orang lain, bisa juga direkayasa dari sebuah realita kehidupan. Dan kepalsuannya yang melakoni bukan orang yang menjalaninya. Artis itu ataupun aktor-aktornya membaca naskah itu lebih dulu, lalu coba menghayatinya, lalu melakoninya. Apakah mereka dalam realita hidupnya menjalani peran seperti itu? Tidak. Mereka hanya mengikuti apa? Cerita yang ada di naskah, film, drama, sinetron, atau panggung sandiwara. Apakah mereka nggak sungguh-sungguh melakukannya? Sungguh-sungguh, saudara. Bahkan sampai seperti sungguh-sungguhnya, itu seperti benar-benar terjadi. Ketika aktornya itu melakoni sandiwara itu dengan hayatan yang luar biasa, seperti orang sungguh-sungguh melihat dan merasakan dalam cerita itu, dia dibayar dengan mahal ketika dia bisa
melakoni cerita yang bukan bagian dalam hidupnya, tapi itu sebuah peran yang dia lakukan. Sepertinya benar terjadi. Tapi apakah itu hidupnya? Bukan. Tapi apakah dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Pasti dengan sungguh-sungguh hingga dia terkenal. Bapak Ibu serta sekalian, saya membawa kita untuk menghayati apa yang dikatakan Kristus dalam Injil Matius pasal 6 bagi kita pada saat ini. Apakah orang-orang yang dikritik Yesus yang melakoni kewajiban agama mereka itu tidak melakukan ritual agama mereka dengan sungguh-sungguh? Mereka melakoninya, saudara. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka betul-betul memberikan persembahan. Orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang Farisi, setelah menghayati ritus keagamaan mereka itu luar biasa. Mereka sampai mengorbankan apapun untuk mentaati kewajiban agama mereka. Sampai sekarang, saudara, ketika Sabat, orang Yahudi tidak akan pergi jauh-jauh. Mereka sangat menghargai Sabat. Apakah hanya itu? Tidak. Tradisi-tradisi mereka yang sangat ketat, saudara, mereka lakoni dengan apa? Dengan serius. Mereka berdoa dengan jam-jam tertentu. Mereka berpuasa. Mereka melakukan tradisi-tradisi mereka dengan apa? Dengan serius. Nggak main-main. Kadang kita aja yang menganggap kita sudah melakukannya dengan baik, tapi ritualnya kita nggak serius, ya. Contoh ibadah kita, wah ini kan online, apa bedanya dengan nonton YouTube? Jadi saudara bisa saja kita ibadah di rumah, nggak usah mandi, ya, pakai celana pendek sambil tiduran, ya ibadah saudara. Di mana? Di kamar. Loh kok ibadahnya sambil tiduran? Kan nggak perlu banget online. Antara nonton drakor sama ibadah sifatnya nggak jauh beda, ya. Ya paling bedanya kalau drakor sedikit ada nangis-nangisnya. Kalau ibadah, ya kadang kalau korbannya menarik, lucu, ketawa. Kalau mau nonton, tidur. Bapak Ibu serta sekalian, apa yang palsu dalam kesalehan yang dicatat di dalam Alkitab kita? Bukan mereka melakukan itu dengan main-main. Bukan saudara mereka mengabaikan, dan mereka menghayati dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi autokritik bagi kita. Ketika kita diberikan informasi bahwa doa itu nggak perlu macam-macam, ya. Dan kita tidak perlu diatur-atur. Kan doa itu nafas kehidupan. Nah, seringkali kita demikian, ya kan? Berapa kali orang Kristen berdoa? Ya kalau ingat, kenapa? Ya karena kan itu nafas hidup bisa kapan saja dan harusnya. Teorinya gitu, saudara. Tapi jujur kita harus akui kapan ritus doa kita lakukan. Lalu kalau kamu makan, tidur, nah. Atau di kebaktian, setelah itu banyak kosongnya, banyak hal kita tidak berdoa. Tapi orang Yahudi sangat menjaga ritual doa-doa mereka. Ketika saatnya dan waktunya untuk berdoa, saudara, mereka tinggalkan aktivitas mereka. Mereka berhenti.
Ketika jam doa itu di mana mereka berada, mereka berhenti, mereka berdoa. Sampai sedemikian ketatnya, saudara. Lalu kenapa Yesus berkata itu palsu? Bukan mereka tidak melakukan itu dengan detail. Kepalsuan yang dikatakan dan dikritik oleh Yesus di situ bukan soal bentuknya, tetapi apa, saudara? Ceritanya. Cerita siapa yang sedang dilakoni oleh orang-orang Yahudi itu? Apa yang sedang mereka inginkan dan lakon seperti apa? Bahkan cerita tentang diri mereka, kepentingan mereka, kebaikan mereka, atau sedang menghakimi orang-orang lain untuk membenarkan diri mereka. Setelah kepalsuan yang dikatakan di dalam bacaan kita ini bukan mereka berarti melakukan sesuatu yang tidak asli, bukan. Tapi saudara, bagian di sana yang menarik dikatakan, jikalau kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan menurut cerita orang lain. Fokuslah kepada siapa? Cerita Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita beribadah, saudara, cerita yang sedang kita lakoni di sana adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Saat kita beribadah, apapun medianya dan bagaimanapun kita menyaksikannya, saudara, itu bukan sebuah aktivitas belaka ataupun tontonan. Tapi ketika kita menganggap ini sebuah ibadah, berarti ibadah itu ceritanya adalah perjumpaan saya dengan Tuhan. Ketika kita, saudara, meyakini saya sedang berdoa, berarti di sana ada perjumpaan saya dengan Tuhan. Kepalsuan di situ, saudara, ketika kita melipat tangan kita, ketika kita menutup mata kita, tapi cerita yang ada dalam pikiran dan mulut kita sedang menuntut Tuhan untuk apa? Kepentingan kita. Dan yang lebih parah lagi, saudara, pada saat cerita itu kita kemas, kita menyerang orang lain, mengutuk orang lain, dan mengadukan orang lain kepada Tuhan. Satu kali ada seorang ibu yang bertanya, Pak, tolong ajarin saya berdoa. Saudara, ibu ini sudah sekian lama jadi orang Kristen. Lalu saya katakan, apa yang harus saya ajari Anda tentang doa? Saya nggak tahu, Pak, apa yang harus saya minta kepada Tuhan. Apakah saya harus juga mengadukan persoalan saya? Tapi saya sudah bicara sama Tuhan, saya sudah berkata kepada Tuhan, tapi tidak ada mukjizat, tidak ada hukuman. Orang yang menyakiti saya, ya tetap saja dia hidupnya bahagia, malah saya yang jadi sakit-sakitan. Kenapa Tuhan berdiam saja dengan persoalan-persoalan saya? Saudara, doa bukan tempat kita menghadiri orang lain di hadapan Tuhan. Saudara, doa bukan mantra yang kita ucapkan untuk mendapatkan kepentingan kita. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan bukan cerita kita, tapi cerita Tuhan. Bagaimana kita dengan rendah hati, dengan kesadaran akan kerapuhan hidup kita, dengan kesadaran akan ketidakmampuan dan ketidaklayakan kita, dengan saudara kesadaran perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan sebagai dalil yang akan kita bawa untuk mengadu kepada
kepada Tuhan ataupun menyalahkan orang lain. Ketika kita berpuasa, saudara, puasa itu kita hayati bukan sebagai tuntutan agama. Ada rekan tokoh agama yang sedikit kita guyonan gitu ya. Dia katakan, wah enak ya orang Kristen gak ada puasanya. Kalau orang Muslim, saudara-saudara kita orang Muslim berpuasa 40 hari. Nah, orang Kristen enak gak dibebani dengan rasa lapar, tuntutan puasa. Saudara, apakah orang Kristen gak ada puasa? Ada, saudara. Ada. Dalam Alkitab kita lihat Yesus berpuasa, tokoh-tokoh Alkitab kita berpuasa, tapi puasa bukan paksaan. Tapi pada saat kita sadar, puasa itu menjadi sebuah perjalanan kepada realita betapa lemahnya kita. Sehingga pada saat saudara tubuh kita ini lemah, hanya ada satu cerita yang penting di sana. Pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita menjalani kelemahan itu. Setelah pada saat kita berdoa, hanya ada satu cerita di sana, tidak ada cerita lain, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan segala ketidaklayakan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala ketidakmampuan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran Allah membukakan tangannya untuk menerima kita yang fana. Allah yang maha mulia, Allah yang kudus itu membukakan kesempatan bagi kita yang debu, membukakan kesempatan bagi kita yang fana, membukakan kesempatan bagi kita yang berdosa untuk hadir dalam kemuliaan-Nya. Hingga saudara, kita tidak perlu mendesain penampilan kita. Kita tidak perlu saudara melakukan ritus-ritus tertentu, cukup dengan kita mendesain apa hati kita, pikiran kita. Ya tentu saudara, kalau ya, itu akan konsekuensinya di sana, saudara. Kalau kita saja mau ketemu dengan gubernur atau orang yang kita hormati, apakah kita akan berjumpa dengan dia dengan tidak mandi, dengan pakai celana pendek, kaosan, ya? Kalau kita ketemu sama sesama kita yang kita hormati dan dia punya posisi yang lebih tinggi dari kita, sekarang kita akan menjaga penampilan kita. Kita lakukan itu dengan terpaksa? Tidak, karena kita menghargai orang itu. Karena kita juga menghargai diri kita. Karena kita, saudara, menghargai situasi itu. Saudara, itulah yang menjadi dasar kesalehan kita. Saudara, tidak ada gunanya kita memberikan bantuan-bantuan, tapi tetap kita menuntut sesuatu di sana. Tuhan bilang, kamu sudah dapat dan upahnya apa? Kepuasan dirimu menurut dirimu, tapi bukan menurut Tuhan. Saudara, apa yang ingin diungkapkan oleh Kristus dalam bagian ini? Saudara, kepalsuan itu terjadi pada saat bukan cerita Tuhan yang kita lakoni, tapi cerita kepentingan kita, dendam kita, juga tuntutan-tuntutan kita. Maka kita akan melakoni sebuah peran yang kita desain sendiri. Itulah kepalsuannya.
Kesalehan yang sejati, saudara, saat kita sadar kita melakoni itu dalam cerita Tuhan. Yang hari ini dalam ibadah Rabu kita disadarkan kita ini adalah debu. Tidak ada ceritanya. Kita ini manusia yang fana. Debu yang tidak ada kemuliaan dan kegunaannya itu setelah dimasukkan oleh nafas hidup yang dari Allah hingga dia bisa hidup dan mendapatkan kemuliaannya. Itulah yang membuat hidup kita berharga saat nafas hidup ilahi itu hadir dalam diri kita. Secara kesalehan yang harus kita lakukan dan kembangkan ketika kesalehan itu berjalan dalam kemuliaan Tuhan, berjalan dalam kesadaran kita. Tidak ada cerita lain, tidak ada peran lain, tidak ada panggung sandiwara yang sedang kita bangun. Yang sedang kita tuju adalah kita menjadi bagian dalam cerita Allah itu dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikutinya dengan desainnya, dengan cerita-ceritanya. Fokusnya di situ bukan pada apa yang akan kita dapatkan, bukan apa yang nanti akan kita lakukan. Fokusnya di sana adalah saudara, kita mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apa yang direncanakan Tuhan kepada kita, sehingga doa bukan lagi mantra, doa bukan lagi ukuran kesucian dan kesalehan kita, tapi doa sebagai satu saat, satu masa dalam perjalanan hidup kita untuk kita merasakan sentuhan Allah, menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan. Setelah ibadah bukan pada persoalan tempat lagi bagi kita. Ibadah yang kita lakukan pada persoalan saudara, kita menghargai hadirat Allah yang hadir dalam kefanaan kita, hingga kita tetap menjaga hati kita, menjaga tubuh kita, menjaga situasi di sekitar kita. Kita berbuat baik, saudara, bukan untuk menambah pundi-pundi amal kita, tetapi itu menjadi kesadaran bagi kita kalau Allah telah memberkati kita, dan berkat itu sebagai fasilitas yang Allah berikan untuk kita bisa juga menjadi partner Allah dalam memberkati orang lain. Kekayaan saudara bukan lagi menjadi sesuatu yang mulia yang kita bangun dalam kehidupan kita. Harta benda bukan menjadi kehormatan, itu kebutuhan alam yang kita pakai. Kita butuh uang, kita butuh berkat, tapi bukan itu kemuliaan kita. Kedudukan, kepintaran, dan semua kemegahan dunia ini secara sifatnya sementara, hanya bisa kita pakai, tidak bisa kita bawa kemana-mana. Setelah kita tua, setelah kita meninggal dunia, ada yang bisa kita bawa? Semuanya tinggal, tidak ada. Lalu bagaimana dengan pujian-pujian orang lain akan kemuliaan itu? Itu berhenti. Hingga saudara kita dapatkah merasakan dan mengalami harta ilahi yang Dia berikan kepada kita pada saat kita tetap setia kepada-Nya, pada saat kita berada dalam kerajaan Allah. Saudara, itulah harta yang tidak bisa hilang,
dan akan terus mewarnai seluruh kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai kita berada pada keabadian bersama dengan Bapa. Sebenarnya kesalehan yang sejati kita lakukan bukan dengan cerita kita, tapi dengan cerita Tuhan, cerita Allah yang menjadi fokus dalam hidup kita. Amin. Saat ini sejenak bagi kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi Engkau ya Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kameranya ke sana. Ini biar sini dulu aja. Ya. Apa tidak? Biar itu. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah-olah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepada Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Ini keluar ya? Mana ya? Ini tuh masuk ke Malawan desa terus ke Selatan Selatan ini mas. Sama lagu itu mas. Telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya. Ini tetap Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Sini kan konsepnya. Sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa yang merahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik Allah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri kami, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri
dalam pertobatan yang sejati. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Saya akan menorehkan abu, dan Bapak Ibu yang di rumah bisa menorehkan abu sendiri dengan mengikuti apa yang saya akan lakukan. Ini ke master, biarin aja. Ini pindah ke master sih, pindah ke sini. Aku berasal dari debu dan akan kembali. Aku berasal dari debu dan akan kembali. Kita ikut enggak? Kita ikut enggak? Dia rapi. Aku berasal dari debu dan akan kembali. Langsung kita ke sana nyanyi. Ya. Habis itu ke master dulu biar berubah ke pensil. Aku berasal dari debu Ini ada lagi dan akan kembali. orang ini tapi kan bisa ungu. Nih. Aku berasal dari debu dan akan kembali. Yang termin. Aku berasal dari debu dan akan kembali. Itu di depan rumah aja. Sekarang. Ini ke master. Siap.
Segera saya undang untuk bangkit berdiri. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Cerita bisa Tuhan telah hati yang remuh jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau badai rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menumpang membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami hatikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Tolongi kami, langkah kami Tuhan. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah biar gini dulu aja, nanti ini tak edit bisa. yang korbankan nyawanya, yang dengan Banyak banget. memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara, adalah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan
dengan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembali.